Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya saat ini saudara masih diberkati Tuhan. Amin. Untuk itu saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan lewat setiap pujian, lewat setiap nyanyian kita. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh ada Tuhan, kami boleh datang mempersiapkan diri kami untuk kami boleh mengikuti ibadah Tuhan, untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami, jamah setiap hati kami, jamah setiap pikiran kami Tuhan. Biarlah hati dan pikiran ini hanya tertuju kepadamu Tuhan, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu lewat setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bertatalah atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, mari sama-sama katakan, kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Amin. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya. Amin. Bersama para malaikat menyembah. Oh, mari puji, mari puji Yesusku. Amin. Kita masuk hadirat-Nya. Haleluya Yesus. Ini saatnya Tuhan. Oh, ini saatnya. Amin. Berdiri di altarnya. Oh, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Oh, mari memuji. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Haleluya. Oh, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Haleluya. Mari saudara buka hati. Sama-sama kita katakan, masuk
Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Oh, haleluya. Kita masuk kata suci-Nya, oh, bersama para malaikat kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, mari puji, haleluya. Yesus, Yesusku, amin. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Mari saudara yang ada di rumah-rumah lebih sungguh-sungguh katakan, oh, kita masuk, oh, kami masuk. Bersama para malaikat kami sembah Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Oh, haleluya. Masuk hadirat-Nya Maha. Oh, mari saudara lebih lagi katakan, kita masuk kata suci-Nya, bersama para malaikat. Oh, kami sembah Kau Tuhan Yesus. Mari puji Yesusku. Haleluya. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Oh, kita masuk hadirat-Nya. Haleluya. Kita masuk hadirat-Nya Maha. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah dan kami puji. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, menjelang datang hari Tuhan. Lang datang hari Tuhan, yang pasti segera digenapkan. Terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan. Jelas dibukakan, amin. Agar manusia diselamatkan. Berbahagia, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya.
dekat, bahkan yang menyimpannya sebab sudah dekat waktunya. Kenapa hari Tuhan menjelang datang hari Tuhan? Roh Kudus giat mewujudkan, Roh Kudus giat mewujudkan rencana Tuhan yang utama. Tuhan yang utama, yakni tubuhnya yang sempurna. Amin. Berbahagialah, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya sebab sudah dekat waktunya. Kegenapan hari Tuhan. Sekali lagi katakan, berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman-Nya, dinubuatkan, amin, bahkan yang menyimpannya sebab sudah dekat waktunya. Kegenapan hari Tuhan, kegenapan hari Tuhan, kegenapan hari Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya, mari kita sama-sama kita tundukkan kepala kita mau menyembah. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan, mempersembahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah siap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, oh jamah kami. Jamalah siap hati, ubahlah kami jadi Bapa. Dengan satu kerinduan katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, oh, bentuk setiap kami Tuhan, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, oh
kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Mari saudara sambil mengangkat tanganmu dengan kerinduan katakan, oh ubahlah kami Bapa, bentuk setiap kami Tuhan, jadikan kami sesuai. Ini kerinduan kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami. Haleluya. Oh sekali lagi saudara katakan, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Oh, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Bentuklah kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus mulai memberikan kami kesanggupan Tuhan, sehingga kami mampu untuk menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada setiap kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Saya menyapa saudara bersama istri. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di dalam pendalaman Alkitab pada hari ini kita akan membaca kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan ayat 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ya, luar biasa ini. Kuda hijau kuning. Ya. Penunggang kuda hijau kuning ini bernama Maut. Wah, ini satu berita yang sangat mengerikan untuk didengar. Ya, karena seperempat dari bumi akan dibunuh dengan pedang dari penunggang kuda hijau kuning ini. Bahkan akan ada sampar, akan ada kelaparan, akan ada binatang-binatang buas di bumi. Ini sangat ngeri didengar. Seperempat dari bumi. Sekarang penduduk dunia berapa? Miliar. Mungkin ada 7 miliar. Berapa miliar? Kalau seperempatnya, berapa banyak mayat berkelimpangan, mati, dibunuh. Dan Alkitab berkata ini, itu tidak pernah tidak digenapi. Sekarang belum. Kita diperdengarkan supaya kita tahu bagaimana supaya tidak masuk pada masa itu, tidak kena. Ya, minggu kemarin kita sudah dengar firman tentang dosa. Dan dosa itu upahnya maut. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa dosa itu membawa kepada maut dan dosa itu adalah pelanggaran firman Tuhan, maka kita jangan melakukan pelanggaran kepada firman, sehingga kita tidak mengalami maut. Makanya firman Tuhan yang kita baca kitab Wahyu pasal 6 ini yang memberitahu kita bahwa nanti akan terjadi
ada penunggang kuda hijau kuning yang akan membunuh, ya, membunuh dengan pedang. Dikatakan membunuh 1/4 bumi, ya, bernama maut, membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar. Wow, luar biasa hukuman yang jatuh ke dunia, malapetaka yang ditimpakan. Nah, kita diperdengarkan, kita diberitahu supaya kita terhindar dari hukuman yang kena pada dunia, malapetaka yang dijatuhkan dalam bentuk penunggang kuda hijau kuning ini membunuh, ya, karena dia bernama maut. Makanya Tuhan memperdengarkan kita sudah dengar supaya kita terhindar. Diberitahu nanti akan terjadi. Nah, supaya kita tidak mengalami, nah kita perlu tahu apa yang kita harus buat. Sama dengan saya sampaikan kemarin tentang dosa hari Minggu yang lalu. Dosa upahnya maut. Jangan kita melakukan dosa, tidak kena maut. Nah, kalau kita diberitahu, ini kitab Wahyu ini kitab akhir zaman, kitab terakhir dari 66 kitab dalam Alkitab kita. Dia merupakan kitab yang terakhir, kitab akhir zaman. Dia bukan dispesialkan hanya untuk orang-orang tertentu, tidak. Kitab Wahyu, kitab-kitab yang lain dalam Alkitab sama. Semua harus kita perhatikan dengan baik-baik. Semua kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya harus tahu supaya kita terhindar dari penghukuman, supaya kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita bahagia oleh perbuatan kita yang menurut firman. Kita diberitahu, tapi jangan cuma tahu. Setelah kita tahu, kita harus melakukan satu hal yang membuat kita terhindar dari hukuman. Ya, tahu tapi tidak melakukan apa-apa, ini salah. Yakobus 4 ayat 17. Mari kita baca. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi kalau kita tahu bagaimana harus kita berbuat baik, apa itu berbuat baik? Salah satunya taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, berbuat baik. Nah, kalau kita tidak melakukan, maka kita berdosa. Dan dosa itu akhirnya kepada penghukuman, maut. Jadi kepada kita semua, kepada siapa saja, kepada orang-orang percaya, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para pelayan Tuhan, kepada saya dan saudara, Tuhan sudah memberitahu supaya kita tahu lalu melakukan sesuatu. Artinya kita tahu apa yang harus kita buat sesuai perintah Tuhan, menyenangkan Tuhan, tidak melakukan yang salah. Kalau cuma dengar tapi tidak bertindak, apa gunanya kita tahu? Baca kita tahu. Ya. Bahkan sampai ada banyak orang juga berlagak tahu sudah. Ya sudah, saya sudah tahu itu, sudah. Pak Pendeta belum ngomong, saya sudah tahu mau bicara apa toh. Udah enggak usah diteruskan. Pendeta, saya sudah tahu apa yang Pak Pendeta mau ngomong. Nah, berlagak tahu, tapi tidak tahu apa-apa, belum tahu. 1 Timotius 6 ayat 4a.
Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Nah, jangan berlagak tahu, tapi tidak tahu apa-apa. Jadi, kitab Wahyu perlu dibaca semua orang. Dia tidak hanya untuk orang spesial. Justru untuk kita di akhir zaman perlu. Kemarin saya katakan pada hari Minggu yang lalu bahwa kita perlu tahu dengar tentang dosa. Bukan hanya senang dengan berita tentang berkat dan mujizat. Karena dosa itu melahirkan maut. Bahkan kita tidak mau masuk maut, tidak mau ditelan oleh maut, kita tidak mau masuk di dalam hukuman maut, hukuman neraka, lautan api, tidak mau. Nah, kita perlu tahu lalu kita bertindak supaya kita tidak kena sebagai upah masuk kita dalam maut. Makanya di dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagia orang yang bisa membaca, mendengarkan, istimewa melanjutkan dengan penurutan. Itu bahagia justru. Jadi disarankan kita semua mau belajar. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, Ya, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, ya. sebab waktunya sudah dekat. Nah, berbahagia kita orang yang membaca, orang yang menuruti, orang yang mendengar. Bahagia. Tapi tidak hanya mendengar, membaca, tahu, tapi tidak berbuat sesuatu. Apa lanjutannya? Menuruti. Dia berbahagia karena hukuman-hukuman yang akan jatuh ke dalam dunia berupa malapetaka 3 kali 7 penghukuman ini tidak kena kepadanya. Itu janji Tuhan. Tuhan katakan waktu sudah dekat. Itu waktu disuruh Yohanes menulis di Pulau Patmos, kasih tahu waktu sudah dekat. Sekarang sudah ribuan tahun, 2000 tahun kurang lebih, kok sudah dekat belum datang. Apalagi dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 1. Silakan dibaca. Inilah wahyu Yesus Kristus, Ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya ya. apa yang harus segera terjadi. Nah, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera. Loh, harus segera, tapi ribuan tahun yang lalu sampai sekarang belum terjadi. Nah, sekarang gerimisnya terjadi. Gerimisnya penghukuman malapetaka itu mulai terjadi. Kita melihat tanda-tanda akhir zaman. Ya. Apa yang harus segera, tapi ternyata belum. Waktunya dekat. Ya, selalu kita katakan besok sudah mau Tuhan datang. Dengan demikian kita hidup hati-hati. Ya. Jadi kita mesti perhatikan bahwa jika Tuhan menyampaikan sesuatu, supaya kita teliti mendengar. Ibrani menasihatkan kita harus lebih teliti mendengar, supaya kita tidak dibawa hanyut oleh arus. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, Nah, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. ya, harus lebih teliti memperhatikan apa yang sudah kita dengar, supaya kita tidak dihanyutkan arus. Ya, sekian. Jadi kita harus lebih teliti, lebih berhati-hati, lebih baik kita suka baca, tahu. Bukan hanya dengar
khotbah lah. Kalau yang khotbah itu pas sahabat Tuhan yang baik, pelayan Tuhan yang baik, puji Tuhan. Kalau dia tidak benar, dia nabi palsu, guru palsu yang nanti juga ada, kata Alkitab, kata Yesus sendiri. Akan ada Mesias palsu, nabi palsu, guru palsu. Kita akan tertipu. Tapi kalau kita punya pemahaman, kita baca, kita tahu, kita tidak dihanyutkan dengan arusnya dosa. Nah, tadi saya bilang kita diberitahu, kita wahyu, oh nanti ada penunggang kuda hijau kuning. Ini namanya maut. Dia diberi kuasa membunuh 1/4 dari bumi. Nanti ada kelaparan, ada sampar. Nah, saya tidak mau Tuhan kena maut itu. Nah, bagaimana caranya? Itulah sebabnya kita diperdengarkan firman Tuhan hari-hari ini. Jangan kita malas mendengar. Jangan kita malas membaca. Jangan kita bosan. Waduh, saya tidak ada waktu, terlalu panjang khotbahnya. Aduh, saya nggak ngerti itu apa. Berdoa, Tuhan kasih pengertian, sangat penting. Penting beribadah. Saya selalu katakan, orang beribadah itu membawa untung untuk dirinya, untuk sekarang ini sampai masa akan datang. Seringkali orang mengabaikan ibadah. Dipikir ibadah itu ya cukuplah. Saya asal ada begini cukup. Tidak. Orang tua, anak-anakmu, suami, istrimu. Istri, jangan maju sendiri. Suamimu di mana? Ya, orang tua jangan maju sendiri. Anakmu di mana? Loh, tiru Nuh. Nuh, dia ikut sertakan istrinya, dia ikut sertakan anaknya. Loh, anaknya punya istri, menantunya diikut sertakan, selamat. Kan kita tidak mau lihat anak kita masuk, aduh kasihan anak saya di mana Tuhan. Ya. Nah, saya lanjutkan. Apa yang harus dilakukan setelah kita tahu? Nanti akan terjadi seperti yang dikatakan Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Gereja harus melakukan apa? Ini pertanyaan untuk saya dan untuk saudara. Gereja kita, gereja Tuhan. Kita baitnya Allah. Kita tubuh Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, saya mau katakan gereja harus bertumbuh menjadi dewasa. Dewasa apa? Rohani. Gereja harus menjadi dewasa rohani. Bukan bayi rohani. Bukan kanak-kanak rohani. Kalau bayi-bayi itu minumannya susu, makanannya bubur. Kalau anak-anak itu makanannya tidak seperti orang dewasa. Kalau anak-anak seringkali kita hajar, tegur, dia marah, dia merajuk. Tapi kalau orang dewasa kan tidak. Jadi orang dewasa rohani itu artinya dia siap untuk makan makanan keras, makanan padat. Orang dewasa kalau ditegur dia tidak marah, dia tidak merajuk, dia memperbaiki kesalahannya. Itu dewasa rohani. Ya. Orang dewasa rohani tidak suka cari hiburan. Apa itu hiburan? Yalah, ya firman Tuhan itu lucu-lucu sekali. Waduh, memang ini pendeta lucu. Humor. Hati saya senang. Pulang gereja senang.
Tapi di tempat besok pekerja kita kan tidak humor, tidak senang saja. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kita harus hadapi. Ya, jadi gereja harus dewasa, rohaninya dewasa. Kalau sekarang gereja tidak mau dewasa rohani, tidak mau makan makanan padat, makanan keras. Gereja itu bayi, susu, bubur. Ya, mari baca Ibrani. Ibrani 5 ayat yang ke-11 sampai ayat 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ya, makanan keras, makanan padat. Bayi kalau baru lahir susu, 3 bulan kemudian mulai dikasih bubur lembek-lembek, lembut-lembut, pisang dikasih korek-korek, dikasih makan. Yang kasih nasi yang padat, umur 3 bulan mati anaknya. Ya, tapi kalau orang dewasa terus makan makanan yang lembut-lembut seperti untuk bayi, ya ndak kuat. Terus Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. iya, kalau masih mau susu saja, mana tahu ajaran tentang kebenaran. Terus Sebab ia adalah anak kecil. anak kecil. Terus Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, orang dewasa rohani itu panca inderanya terlatih, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Terus untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. iya, itu orang yang dewasa. Gereja harus bertumbuh. Kita akan tahu, kita Wahyu sudah memberitahu akan segera terjadi. Walaupun itu diucapkan 2000 tahun yang lampau. Tapi buat kita sekarang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan, semakin dekat. Kita tahu, kita dengar untuk apa? Ya itu tadi saya katakan, saya ulangi lagi. Untuk bisa melakukan sesuatu. Sehingga kita tidak mengalami maut itu. Bukan hanya jadi pengetahuan. Banyak kali kita cuma dengar firman untuk tahu. Jadi pengetahuan. Lalu Alkitab mengatakan Korintus, pengetahuan itu membuat kita jadi sombong. Tahu jadi sombong. Ya. Orang dewasa dikasih teguran firman Tuhan yang keras. Dia tidak marah. Terima kasih Tuhan. Makin keras saya ditegur, makin saya akan jadi baik, jadi kekristenan yang memang berkenan kepada Tuhan. Ya, nanti kalau orang Kristen sekarang gereja Tuhan tidak mau dewasa dan selalu rasa lapar, rasa butuh, nanti akan terjadi. Kenapa Tuhan sudah kasih tahu kita? Kalau sebelumnya Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5, ya, di situ kan Tuhan bilang nanti akan ada bahaya lapar, bencana kelaparan, ya, barang-barang jadi mahal, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Nah, Tuhan sudah beritahu akan ada bahaya kelaparan. Baik itu lapar jasmani maupun lapar rohani, teristimewa lapar rohani. Kenapa Tuhan beritahu ini? Supaya kita tahu sekarang
Nanti saya tidak mau lapar secara rohani. Saya juga tidak mau lapar secara jasmani. Saya tidak mau masuk di jamaah antikris. Mau makan saja tidak bisa. Mau bayar satu bungkus nasi kuning, saya bayar ya 100 juta. Nggak laku. Kecuali dikasih tanda pada dahi dan lengannya. Tanda dari nama binatang itu, kata Alkitab. Bilangannya, bilangan manusia. Ya. Lah sekarang, itu kalau lapar jasmani, lapar rohani bagaimana? Kan bencana kelaparan yang paling hebat itu tidak ada firman lagi. Tidak ada firman. Firman sudah diambil dari bumi. Amos sudah menubuatkan nanti tidak akan ada lagi firman. Manusia akan mencari firman ke sana kemari. Tidak ada lagi firman. Nah sekarang firman Tuhan limpah. Tuhan memberitahukan kepada kita lewat kitab Wahyu ini. Nanti ada kelaparan. Sejupak gandum itu bukan hanya lapar jasmani, lapar rohani ini yang paling berbahaya. Tidak ada firman. Sekarang firman Tuhan diberitahukan, diberikan kesempatan mudah untuk dengar. Kenapa kita tidak ambil toh? Tidak suka dengar. Ya. Jadi nanti orang tidak bisa makan kecuali memakai apa? Itu tanda. Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual Ya. selain daripada mereka yang memakai tanda itu, Ya. yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, Iya. karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, Ya. dan bilangannya ialah 666. Ya itu. Nah, kita tahu kita tidak mau masuk ke zaman itu. Kita perlu firman Tuhan. Amos mengatakan nanti tidak punya. Ya, jangan merusakkan minyak. Jangan merusakkan anggur. Minyak itu bicara Roh Kudus. Bagaimana merusak Roh Kudus? Ya, kita mendukakan, mematikan, mendustai Roh Kudus. Tidak ada orang bisa menipu Roh Kudus. Tidak ada orang bisa menipu Allah. Tidak ada orang bisa membohongi Allah. Jelas sekali. Jangan merusak anggur. Anggur itu kesukaan, hal yang manis, karena terjadi perubahan di negeri Kana. Itu bicara pernikahan kita, jangan dirusak. Suasana pesta harus ada, bukan hanya 50 tahun yang lalu pesta. Sekarang tidak ada pesta lagi. Ya, 10 tahun yang lalu pesta. Tahun ke-11 cerai. Ini kan merusakkan anggur kesukaan, sukacita. Maksudnya supaya kita tahu, sudah diberitahu. Bukannya tahu, sudah sombong kita ngisi otak. Oh tahu saya, oh tahu itu saya. Wah. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Terus, Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. nah gereja perlu seperti ini. Menanti-nantikan Tuhan. Merindukan. Bukan hanya sibuk hari-hari kepentingan di bawah. Tidak salah kalau kita kerja, cari nafkah.
Tidak salah, justru orang malas itu tidak baik. Rasul Paulus mengatakan orang malas jangan dikasih makan. Sedangkan Tuhan saja membuat taman di Eden itu, jadi taman Eden itu, dan menumbuhkan banyak buah-buah kepada Adam dan Hawa, boleh makan dengan bebas kecuali satu, bahwa pengetahuan baik dan jahat. Dan kamu pelihara itu taman, disuruh pelihara, rawat. Tuhan tidak senang kalau kita hanya menjadi orang-orang yang menganggur, cari nafkah hidup, tetapi harus belajar menantikan kedatangan Tuhan. Sebab orang yang tunggu, rindu kedatangan Tuhan, dia selalu membaharui kekuatan rohaninya. Dia seperti orang Kristen yang berjalan tidak pernah lelah, semangat, tidak lesu, tidak malas, rajin beribadah. Seperti awal waktu dia baru lahir, baru mengalami cinta mula-mula, begitu rajin dia melayani Tuhan, beribadah. Sama, tidak luntur. Ya, dikatakan tadi seumpama, tolong dibaca lagi, seumpama Raja Wali sedang terbang. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali, burung Nasar, naik terbang dengan kekuatan sayap, tidak lelah, berjalan dan tak lelah. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Mari kita menyanyi. Yang menantikan Tuhan. Ya, menyanyi ya, yang ada di sini boleh. Mari. Ini lagu memberikan kita kekuatan menantikan. Jangan katakan, oh Tuhan masih lama. Tidak. Tuhan katakan aku datang segera. Kapan? Sudah lama itu, 2000 tahun lalu. Sekarang kita sudah di penghujung akhir zaman ini. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung Nasar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Itu maksudnya Tuhan. Dia memberitahu kita bahwa dia akan datang segera. Dia memberitahu kita sebelum dia datang ada malapetaka. Nah, kita harus membaharui hidup kita. Kita harus tekun menantikan Tuhan. Kita harus bersemangat seperti burung Nazar, burung elang, burung Raja Wali. Ya, saya punya gambaran kerajaan surga menurut Wahyu 4. Ya, menurut Wahyu 4, mari kita lihat itu gambar. Menurut Wahyu 4, kalau kita baca Wahyu 4, dikatakan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, tolong dibaca. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Ya. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Ya. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Ya. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Ya. Dan di tahta itu duduk seorang. Ya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu
nampaknya bagaikan permata yaspis Iya. dan permata sardis. Ya. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang Iya. bagaikan zamrud rupanya. Ya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 Nah, tahta. sekeliling tahta itu ada 24 tua-tua. Terus, Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua ya, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. ya. Terus, Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. ya. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal Ya. di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk Nah. penuh dengan mata. Ada 4 makhluk itu. 1, 2, 3, 4. Selain ada mengelilingi 24 tua-tua, ada 4 makhluk. Saya bisa lihat jelas. Lanjut. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Sama seperti singa. Jelas itu. Yang kedua. Dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Ya, sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga Ya, mempunyai muka seperti muka manusia. seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat Yang keempat, sama seperti burung nasar sama seperti burung nasar. yang sedang terbang. Nah, yang sedang terbang. Itu gambar kira-kira begitu ya. Gambarnya kerajaan surga. Menurut Wahyu 4. Kalau kita baca Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Ya. Wahyu 6 ayat 7 dan ayat 8. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, Ya. aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata. Nah, makhluk yang keempat. Makhluk yang keempat tadi adalah apa? Burung nasar. Seperti apa? Burung nasar. Burung nasar. Burung Raja Wali. Lanjut. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, Ya. dan orang menungganginya bernama Maut, Ya. dan kerajaan Maut mengikutinya. Nah, ini dikatakan suara dari makhluk yang keempat. Mari lihat. Ini yang wajahnya seperti burung nasar. Ini gambaran buat kita gereja Tuhan, supaya kita membaharui kuat kita, supaya kita seperti burung nasar itu yang di dalam Yesaya yang sudah kita baca tadi, menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru, tidak menjadi lelah. Itu gereja harus seperti itu. Seumpama Raja Wali terbang tinggi. Nah, itu penampilan makhluk keempat yang menunjukkan nanti ada kuda hijau kuning yang namanya Maut, yang membunuh seperempat bumi. Supaya ketika kita melihat makhluk ini yang wajahnya seperti burung nasar, lalu kita ingat Yesaya ini mengatakan mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali kita naik. Harusnya seperti itu. Ya. Jadi makhluk keempat berkata ini, lihat itu kuda hijau kuning. Sementara bagi kita yang melihat Raja Wali, kita diingatkan. Tuhan ingatkan kita supaya kita menjadi seperti Raja Wali yang terbang tinggi melawan badai apapun. Makin ada badai, makin terbang tinggi. Gereja harus kuat.
Gereja harus merindukan kedatangan Tuhan dengan kekuatan sayap burung Nasar itu, supaya terhindar dari malapetaka yang akan dijatuhkan. Ya, 1/4 penduduk bumi akan mati. Ini sangat mengerikan. Jauh-jauh hari kita perjanjian lama. Jauh-jauh hari kita perjanjian lama. Kitab Amos sudah menubuatkan akan ada banyak bangkai di mana-mana. Waduh. Kalau 1/4 bumi ini dibunuh oleh penunggang kuda hijau kuning, berarti di mana-mana bangkai, di mana-mana mayat. Bisa diperkirakan kira-kira suasananya itu apa ya? Bau sangat menyengat, bau busuk. Sementara ada lapar, ada haus, tidak ada lagi firman. Sementara orang mencari makan tidak ada, mahal. Nah, Tuhan sekarang sudah memberitahukan kita, jangan kita tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi. Rasul Yohanes sudah diberitahu dari Wahyu pasal pertama, supaya diberitahukannya kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Bahkan waktu itu diucapkan kata segera. Kalau Tuhan belum datang, kalau sekarang ini belum terjadi, Tuhan itu panjang sabar. Sabar nunggu supaya gereja itu tetap menantikan Tuhan, tetap berharap pada Tuhan dengan kekuatan 2 sayap burung Nasar itu. Terbang, tidak mengalami bencana maut itu. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Bayangkan 1/4 penduduk bumi dari berapa miliar manusia, di mana-mana bangkai. Amos 8 ayat 3. Amos 8 ayat yang ketiga. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Amos mengatakan ada banyak bangkai, orang melemparkan. Ini jauh sebelum kitab Wahyu, Amos perjanjian lama. Di mana-mana ada bangkai, maut, kematian menjelajahi dunia. Jangan cinta dunia ya. Ya. Jangan cinta dunia. Karena urusan di dunia, besok baru saya ibadah. Besok baru saya melayani Pak Pendeta. Hari ini mohon maaf saya ada urusan dunia. Dia menyesal. Seperti Esau. Sudah, urusan hak sulung itu, berkat sulung nanti aja. Sekarang saya mau berburu dulu binatang. Ternyata pulang tidak ada hasil. Perut lapar, adiknya masak sup. Harum baunya. Laparnya lebih menyengat. Adikku, Yakub, bolehkah aku dapat sup kacang merah itu? Oh, jangan kak, ini kan saya lapar juga. Lailah, tolonglah aku. Nah, tawar menawar. Akhirnya si aku bilang, boleh. Ambillah ini. Tapi sebelumnya belum menikmati itu sup, boleh tidak hak kesulunganmu ganti supnya. Esau ini udah lapar, dia bilang sudah enggak apa-apa. Apa tuh? Tapi aku bilang mana buktinya, meterai. Enggak ada meterai, stempel, sumpah, jual, udah. Pindah hak sulungnya, pindah.
pindah berkat seluruhnya. Hanya untuk apa? Urusan sup, kepentingan perut, kepentingan dunia, cinta dunia, keinginan daging. Ini kan perut, keinginan mata, keangkuhan hidup. Demi itu ibadah itu nanti aja. Ini orang yang akan melihat nanti bangkai-bangkai begitu banyak. Bangkai, di mana-mana bangkai. Ya. Nah, setelah tahu bukan hanya penunggang kuda hijau kuning membunuh. Kalau kita baca di sana ada apa? Peperangan. Ada apa lagi satu? Sampar. Ada kelaparan. Tolong dibaca lagi. Wahyu 6. Ya, ayat 8. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, Ya. dan orang yang menungganginya bernama Maut, Ya. dan kerajaan maut mengikutinya. Nah, Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, ya, untuk membunuh dengan pedang, ya, dan dengan kelaparan dan sampar, ya. dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Kelaparan, sampar, dan binatang buas. Itu kalau binatang buas, binatang besar-besar. Sekarang bagaimana dengan yang kecil-kecil? Sampar ini ya, dari akibat virus corona, virus apa, terus menyerang manusia, tidak tahu lagi nanti. Semoga Tuhan tolong kita. Iya, virus, kuman, bakteri, ini yang tidak kelihatan ini. Lahirnya mengakibatkan kematian. Yang paling dekat di masa 2 tahun pandemi COVID, berapa banyak orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kasih turut jadi korban. Berapa banyak tenaga medis yang mengabdikan dirinya untuk menolong orang-orang yang kena COVID, malah kena COVID meninggal. Berapa banyak pula hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan yang terbaik, belum terhitung manusia. Dan sampai hari ini bukan tuntas, melunak. Kita tetap harus dalam protokol kesehatan. Itu pembunuh manusia. Banyak bangkai, sampar. Belum peperangan. Belum penunggang kuda itu membunuh dengan pedang. Jadi bisa dibayangkan seperti Amos mengatakan tadi, di mana-mana bangkai, baunya menyengat. Ya, ini masa sulit. Virus sulit diperangi loh. Kuman, bakteri sulit. Apalagi itu kan kelihatan dengan mata kasar. Kalau manusia musuh kita kelihatan dengan mata kasar. Kalau yang kecil-kecil ini mana kita bisa lihat dengan mata kasar. Dan itu sudah jadi pembunuh. Belum lagi kalau orang itu masuk dalam zaman antikris. Bukan hanya tidak dapat makan, lapar, susah. Tapi orang yang mau minta ampun pada Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Tidak ada lagi kesempatan bertobat. Malah orang pada waktu itu tidak mau bertobat. Sekarang kalau kita dengar firman, dosa itu membawa kepada maut. Dosa itu pelanggaran firman Allah. Ketika dosa kita ditempelak, dinyatakan oleh Tuhan. Kalau kita menerima murah hatinya Tuhan, lalu kita mau datang kepada Tuhan, akui semua kesalahan kita, akui semua dosa kita, ada darah Yesus memberikan perdamaian dengan Allah, dipulihkan kita. Pakai ini kesempatan.
Kalau Tuhan menegur kita melalui firman, jangan marah, jangan merajuk, dewasa secara rohani, bisa bedakan apa yang jahat, apa yang baik. Kita bisa bedakan bahwa firman seperti ini baik untuk saya, baik untuk saya. Daud ditegur oleh Nathan, dia turun ke bawah, dia mengakui, Tuhan jangan ambil rohmu, pulihkan aku, baharui aku, supaya aku mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang. Jangan tiru saya. Ini kesempatan, pakai. Makanya Tuhan membicarakan ini kepada kita, kitab yang terakhir. Tidak ada untuk orang spesial, untuk kita semua gereja Tuhan, untuk kita semua pelayan Tuhan. Ya, jadi nanti 1/4 bumi akan mengalami mati. Manusia mau bertobat waktu itu. Bahkan manusia mau bertobat tidak bisa, dan lebih-lebih lagi manusia sudah tidak mau bertobat. Sudah begitu keras. Ketika cawang murka Allah itu dicurahkan ke atas bumi, karena ada 7 hukuman materai, 7 hukuman sangkakala, 7 hukuman materai, cawan bokor, 7 hukuman. Manusia waktu itu bukan hanya sulit mau bertobat, tidak mau bertobat. Wahyu 16 ayat 10-11. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta Ya, binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan sudah mereka. siksa tapi tidak mau bertobat lagi. Ada orang sakit mau bertobat. Kamu mau bertobat? Mau. Asal sesudah sembuh jangan berbuat lagi. Kan Tuhan bilang sama orang yang sudah terima mujizat sembuh, kamu sudah sembuh, jangan berbuat lagi, supaya jangan yang lebih parah akan kena kamu. Tapi nanti sudah disiksa, tidak mau bertobat. Bukan sulit bertobat, tidak mau bertobat. Sekarang orang sulit bertobat, nanti tidak mau lagi bertobat. Pokoknya sudah hukuman. Himbauan Tuhan kepada kita, kalau hari-hari ini kita salah terhadap Tuhan, mari kita bertobat. Ada tersedia korban pendamaian. Darah Yesus masih berlaku. Jika kita mengaku dosa kita, kata surat 1 Yohanes, maka Ia Allah adil dan setia, akan menyucikan dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Justru jangan kita hari-hari ini merasa tidak berdosa. Kalau kita merasa tidak berdosa, tidak ada kebenaran dalam kita. Tapi kalau hari-hari ini kita berdosa, kita akui, kita rendahkan hati, Tuhan tolong saya. Karena itu kita mendengar berita-berita firman seperti ini. Tadi saya sudah katakan, gereja harus dewasa, berani makan makanan keras, ditegur tidak marah, turun ke bawah dia. Dia kumpulkan firman, karena nanti ada kelaparan, dia tahu. Dan makhluk yang keempat yang seperti burung nasar itu yang menyerukan, mari lihat seorang penunggang kuda hijau kuning, kepadanya diberi kuasa membunuh 1/4 bumi, di mana-mana ada maut. Gereja harus seperti burung nasar itu, membaharui hidupnya, membaharui kekuatannya.
Tidak lelah ikut Tuhan, tidak lelah beribadah, tidak lelah untuk melayani. Itu selamat. Selamat. Apalagi yang diperlukan gereja setelah kita dengar firman Tuhan ini? Gereja jangan sampai mati rohani. Kalau orang tidak mau bertobat, mati rohani. Sudah diingatkan Roh Kudus, tetap melakukan. Sudah diingatkan Roh Kudus, tetap melakukan. Lama-lama mendukakan, lama-lama menghujat ini kepada Roh Kudus, dan tidak ada pengampunan. Gereja jangan mati rohani. Jangan biarkan aku mati rohani. Jaga aku Tuhan seperti biji matamu Tuhan. Mati rohani itu gimana? Hah? Matinya rohnya. Manusia ada roh, ada tubuh. Tubuhnya hidup, rohnya mati. Sepertinya ke gereja, tapi sebetulnya mati rohaninya. Karena tidak pernah mau ditegur, tidak mau memperbaiki kesalahan. Nanti ada waktunya seperti Esau mau memperbaiki, sudah tidak, terlambat. Jangan terlambat. Ini kesempatan. Jangan mati rohani. Tubuhnya masih hidup, rohnya mati. Karena dosanya terus dilakukan, tidak mau diakui. Makanya gereja harus mendengar firman, bukan hanya soal berkat, mujizat. Jangan mati rohani. Ini waktu untuk selamat. Ini waktu sekarang. Pada hari kau mendengar firman Allah, jangan keraskan hatimu. Ini kesempatan waktu Tuhan berikan untuk kita selamat. Bukan hanya kita, seisi rumah kita. Ya, selamat. Tuhan sabar. Ibrani 3 ayat 7. Dengan cepat kita baca. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, Ya, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ya. janganlah keraskan hatimu Jangan keraskan hati. seperti dalam kegeraman. Nah, pada hari ini seperti dikatakan apa? Roh Kudus. Kita ada di zaman gereja, zaman Roh Kudus. Roh Kudus bekerja sama dengan firman untuk menegur kita, menyatakan salah kita, supaya perbaiki kesalahan kita, kelakuan kita diubah. Tapi kalau kita mau, kalau kita tidak mau, kita keraskan hati, hilang keselamatan. Inilah waktu kesempatan untuk selamat. Jangan sia-siakan seperti Esau. Nanti dia mencucurkan air mata, kata Ibrani, dia tidak bisa lagi. Nanti ada waktunya, Wahyu 16, orang sekalipun sudah siksa tidak mau bertobat. Sekarang gunakan waktu untuk bertobat. Jangan katakan, mana? Dari Wahyu 1, Rasul Yohanes diberitahu, supaya diberitahukan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Buktinya sampai sekarang belum kita lihat. Padahal sudah ada gerimisnya ini. Dunia yang sekarang ada, tanda-tanda zaman. Ya, waktunya sudah dekat. Nah, masih lama. Ngecek. Padahal apa yang Tuhan lakukan kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, saudara, terima kasih pada Tuhan. Supaya kita membenahi diri. Tuhan sabar. Supaya dalam kesabaran Tuhan itu, ini waktu untuk saya bertobat. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Anggaplah kesabaran Tuhan untuk kita selamat.
Kalau Tuhan belum datang, kalau bencana kelaparan itu belum, ya, penunggang kuda hitam membawa timbangan belum, kalau penunggang kuda hijau kuning belum diberi kuasa membunuh seperempat bumi, anggaplah ini merupakan kesempatan buat kita selamat, kesempatan bertobat, kesempatan dibaharui, kesempatan kita cepat menjadi dewasa rohani, merindukan firman, merindukan kedatangan Tuhan. Dan orang yang merindukan kedatangan Tuhan, orang yang berjaga-jaga, itu seperti burung nasar, dia selalu membaharui kuatnya. Dipenuhi Roh Kudus. Apa saudara dipenuhi Roh Kudus? Apa saudara sudah dipenuhi Roh Kudus? Belum? Cari itu. Penuhi saya dengan Roh. Penuhi saya Tuhan dengan Roh. Seringkali kita lambangkan Roh Kudus bukan hanya minyak, tapi burung merpati. Burung merpati itu seringkali jadi gambaran Roh Kudus sebagai Tuhan Yesus waktu naik dari baptisan air, burung merpati ada di atasnya. Dan terdengar suara, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Jadi Roh Kudus seringkali digambarkan burung merpati. Saudara tahu burung merpati? Makanannya burung merpati itu apa? Biji-bijian keras, batu-batu. Itu makanan burung merpati. Dia tidak makanan lembek-lembek yang lunak-lunak. Kalau saudara adalah gereja yang dipenuhi Roh Kudus, saudara selalu mau makan makanan keras seperti saat ini, supaya kita sadar bahwa nanti tidak ada waktu bertobat. Bahkan diberi waktu tobat pun dia tidak mau bertobat. Sekarang saya mau bertobat, saya mau meninggalkan kebiasaan buruk. Ya, itu burung merpati. Makanannya apa? Batu, kaca, pasir, biji-bijian, jagung, kacang hijau. Kenapa saya tahu? Saya punya pengalaman. Dari kecil saya umur 10 tahun, 11 tahun, 10 tahun. Banyak burung merpati saya. Saya pelihara burung merpati. Ayah saya mengizinkan, karena ayah saya seringkali potong merpati itu dicampur dengan obat Tionghoa, itu jadi obat. Kami tinggal di pertokoan kampung Tionghoa, kampung Cina, di lantai atas sekali, lantai 3. Di situ saya pelihara burung merpati banyak sekali. Dibuatkan rumah-rumah dari papan-papan, peti-peti, kotak-kotak. Saya lihat burung merpati, selain makanannya biji-bijian, batu-batuan, itu tembok seringkali itu dipatuk tembok dimakan. Saya lihat burung merpati itu dia patuk-patuk itu tembok, makan batu-batunya. Saya tidak kasih nasi. Kalau nasi tidak dimakan. Kasih apa? Jagung. Loh, yang mahal itu kacang hijau. Itu paling disuka itu, kacang hijau. Nah, saya masih kecil, saya tahu. Ada lagi satu kelebihan burung merpati. Kalau pasangan hidupnya mati, dia tidak akan mau cari pasangan hidup baru. Tidak mau. Itu sudah mati itu. Mau kasih pasang dengan yang lain, tidak mau dia. Saya tangkap, kasih masuk satu tempat, tidak mau dia. Ya. Lah, orang Kristen banyak, katanya penuh Roh Kudus. Istrinya belum mati aja dia sudah menyeleweng. Saya punya istri yang satu lagi. Gimana?
istrinya masih sehat, hidup, diceraikan, cari perempuan lain. Ini bukan kekristenan, bukan gereja Tuhan. Amin. Ya, kita dengar firman Tuhan, makanan keras, biji-bijian. Karena saudara orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Roh Kudus gambarnya burung merpati, makanya biji-biji batu-batu. Tuh, saya betul-betul memelihara dari kecil itu. Saya ingat sekali ketika saya umur 13, saya operasinya ringan untuk sekarang, cuma potong ini amandel saya. Dokternya dokter Jerman, nggak tahu, mungkin terlalu kuat, berdarah, terjadi pendarahan. 3 hari kata ibu saya almarhum, 3 hari saya tidak sadar diri, tidak bisa pakai celana, maafkan, karena darah keluar dari atas, darah keluar dari bawah. Tidak tahu kenapa terjadi pendarahan, tapi itu cara Tuhan. Supaya mama saya yang dulunya waktu muda remaja, 14 tahun umurnya, sudah jadi guru sekolah minggu, dia menikah dengan ayah saya. Ayah saya bukan orang anak Tuhan. Ya, dia ikut papa. Tapi dengan adanya saya, sudah dinyatakan 3 hari tidak sadar, tidak bisa makan, umur 13. Mama saya melihat salib di rumah sakit Katolik. Di saat itu Roh Kudus bicara, kembali kepadaku. Mama saya berlutut, Tuhan Yesus, kalau anak saya hidup, saya nasar kembali kepada Engkau. Saya akan masuk gereja. Terpujilah Tuhan. Ternyata saya diberi kesembuhan, hidup sampai hari ini. Ya, usia lanjut. Kalau boleh lebih lanjut lagi Tuhan. Untuk melayani, menyampaikan berita kepada orang. Ya, papa saya menjadi orang Kristen, aktif di gereja. Cara Tuhan bukan cara kita. Begitu saya keluar dari rumah sakit, saya hidup, saya naik nomor 1 lantai 3. Saya melihat burung saya tetap ada setiap. Wow, saya taburkan kacang hijau, datang semua, berterbang. Setia itu burung merpati. Kalau orang Kristen tidak setia, apa penuh Roh Kudus? Enggak lah. Ya, semoga jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Senang sekali. Ya, mari kita menaikkan pujian kita sebagai ucapan syukur. Hari ini kita juga akan menikmati perjamuan kudus pada pendalaman Alkitab kali ini. Buktikan Tuhan membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar, dan tak lelah Dia jalan
burung Nazar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung Nazar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Ketika makhluk yang keempat wajahnya seperti burung Nazar, ini mengingatkan kita gereja Tuhan, supaya kita berlaku seperti burung Nazar, naik terbang tinggi menghadapi badai, berjalan tidak lelah, menunggu Tuhan, menantikan Tuhan dengan semangat, dengan rasa lapar dan haus kepada firman. Setiap firman kita telang dengan baik, cerna dengan baik, lakukan dengan baik. Ketika kita ditegur, kita seperti burung merpati makan makanan keras. Terima kasih Tuhan. Mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh di tempat kita yang menantikan Tuhan. Karena Tuhan katakan, aku datang segera. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan, yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya. Dia akan terbang bagai burung Nazar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Sambil menantikan Tuhan, kita memperingati korban Tuhan melalui perjamuan suci. Dan kata firman Tuhan, kita akan makan dan minum roti dan anggur sampai Tuhan datang. Dan kita akan makan dengan introspeksi diri dengan baik. Karena barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Kita harus makan, menikmati perjamuan suci dengan baik, mengakui tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat itu roti yang sudah saudara siapkan. Tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi. Kita angkat lebih tinggi dari kepala. Kita menjunjung tinggi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, telah menjadi korban. Sebab pada waktu sebelum ia dikhianati, dijual 30 keping perak, sebelum dia naik ke atas kayu salib, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah
memakannya sambil memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Apa saudara percaya? Roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus. Kalau saudara menjawab amin, mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita akan mengangkat cawan anggur. Sesudah makan, diambilnya cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini seberapa banyak kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Sebab seberapa banyak kali kamu meminum, makan dari roti, kamu memberitakan kematianku, kata Tuhan, sampai aku datang. Apa sudah percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Kalau saudara menjawab amin, mari kita minum dan percaya dalam nama Yesus. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, dia akan terbang bagai burung nazar. Dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Katakan, kita menantikan Tuhan. Jangan kita mengejek. Tuhan sampai hari ini belum datang, jangan kita mengejek. Kita sudah baca tadi, Petrus mengatakan, ya sabar supaya kita semua boleh selamat. Jangan mengabaikan kesabaran Tuhan. Jangan melukai hatinya Tuhan. Jangan kita menombak yang sudah tertombak. Jangan tambah luka. Mari kita percaya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan segera datang. Tapi kalau sampai hari ini belum, kita menantikan Tuhan membaharui kuat kita seperti burung nasar. Nasar, dia lari dan tak lelah, dia jalan dan tidak jatuh, dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Jangan kita mengejek. Kalau kita tertegur oleh firman Tuhan, kita mau jadi dewasa, kita bisa bedakan itu kebaikan Tuhan untuk kita, supaya kita tidak mengalami mati dibunuh oleh penunggang kuda hijau kuning. Kita tidak kena bahaya kelaparan sampar. Kita mau mendengar, mau mengetahui, dan mau hidup takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita dua-dua semuanya. Lakukan itu.
yang menantikan Tuhan. Kita semua mau menantikan Tuhan. Jemaat, baik yang ada di sini maupun di rumah, maupun yang bisa menangkap firman Tuhan. Angkat tangan, katakan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, dia jalan tidak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Terima kasih untuk firman Allah, dan terima kasih untuk perjamuan suci yang Tuhan izinkan kami menikmatinya. Dan kini kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, terimalah berkat dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, Raja di atas segala raja, mempelai laki-laki sorga yang akan datang, memberkati kita berlimpah-limpah, mulai sekarang sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita menjadi berkat. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab. Semoga jadi berkat untuk kita dan kita menikmati kasih-Nya Tuhan. Sampai kita berjumpa di jadwal ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.